berjudul Audit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di Rumah Sakit Harapan Sehat. Dengan anggota yang pertama ada Rahmayuki Noviana, yang kedua Rizky Cinta, dan saya sendiri Mutia Medhas Darsono. Berikut latar belakangnya. Laporan audit internal SIM RS ini disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keamanan sistem informasi di Rumah Sakit Harapan Sehat. Nah, audit ini dilaksanakan secara sistematis untuk mengidentifikasi kelemahan, mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar, dan merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis regulasi nasional. Selanjutnya ada tujuan. Ada 4. Yang pertama adanya evaluasi kepatuhan, menilai apakah SIM RS sudah memenuhi Permenkes dan standar nasional. Yang kedua adanya identifikasi resiko, menemukan kelemahan signifikan yang mengancam integritas data dan keamanan informasi. Yang ketiga adanya peningkatan kinerja, menilai efektivitas pengelolaan SIM RS dalam mendukung pelayanan kesehatan. Yang terakhir adanya rekomendasi perbaikan, yaitu menyusun rekomendasi berbasis standar agar risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya ada cakupan audit atau audit scope. Audit difokuskan pada 3 area kelemahan signifikan yang telah diidentifikasi dari penjajakan awal. Yang pertama adanya data dan informasi. Kami menilai akurasi, kelengkapan, dan konsensi rekam medis. Yang kedua adanya keamanan dan akses, yaitu manajemen hak akses pengguna dan kontrol keamanan. Yang ketiga adanya integrasi dan interoperabilitas, integrasi data antar unit dan eliminasi data silos. Berikut adanya metodologi audit. Audit SIM RS Rumah Sakit Harapan Sehat menggunakan pendekatan risk-based audit yang menggabungkan yang pertama adanya audit kepatuhan, yang kedua adanya audit kinerja, yang ketiga adanya audit integritas data. Yang keempat adanya kerangka kerja audit. Yang pertama fase 1 perencanaan dan penjajakan awal. Yang kedua fase 2 pengumpulan data dan penguji. Yang ketiga fase 3 analisis dan identifikasi kelemahan. Yang keempat adanya fase 4 penyusun laporan dan rekomendasi. Yang kelima adanya follow up dan monitoring. Berikut adanya temuan audit, yaitu ada 3 kelemahan signifikan teridentifikasi secara kritis. Yang pertama ada hasil A, ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan data rekam medis elektronik. Yang B, hak akses user tidak terkendali. Dan yang terakhir adanya hasil C, integrasi antar unit tidak berjalan secara efektif. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama ada ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan data rekam medis elektronik. Audit menemukan tingkat ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan data rekam medis elektronik yang signifikan di berbagai unit klinis. Data yang seharusnya menjadi sumber kebenaran untuk asuhan pasien dan pelaporan terbukti tidak akurat dan tidak lengkap dan tidak konsisten antar sistem. Yang selanjutnya ada detail temuan. Pada poin A, ketidakakuratan data pasien, identifikasi pasien ganda. Pasien yang sama mengikuti NR numbers dengan data demografi yang berbeda. Data demografis inkonsisten, kelahiran, jenis kelamin, alamat berubah di antara rekod yang sama pasien. Pada poin B ada ketidaklengkapan data RMI. File wajib atau mandatory file RMI tidak diisi. Yang kedua adalah data laboratorium atau hasil penunjang tidak lengkap pada 20% sampel. Pada poin C ada ketidakkonsistenan data antar modul. Data pasien di modul RMI versus
modul healing tidak konsisten. Data antropometri berat dan juga tinggi, anak dan ibu hamil di modul gizi tidak konsisten dengan modul RMI. Pada poin D, audit trial dan data cek swab tidak memadai. Yang pertama ada sistem audit trial tidak mencatat detail perubahan data atau out value versus new value. Yang selanjutnya ada backup data tidak dites secara berkala. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu hak akses user atau user access management tidak terkendali. Audit menemukan kontrol hak akses user SIM-RS yang sangat lemah. Sistem tidak mengimplementasikan role-based access control atau RBAC yang tepat. Akses tidak ditinjau secara berkala dan ada indikasi akses tidak sah yang terdeteksi. Hal ini melanggar standar keamanan data, yaitu pada Permen 82 2013 dan SNAS 2024 standar 4. Detail temuan yang kedua pada poin A yaitu tidak ada implementasi role-based access control atau RBAC yang tepat. RBAC tidak sesuai dengan job responsibilities, tidak ada segregation of duties, privilege escalation tidak dimonitor. Pada poin B, onboarding dan offboarding user tidak terstruktur, tidak ada formal user provisioning proses, offboarding proses tidak berjalan, kontraktor dan vendor akses tidak dikelola. Pada poin C, ada user access review atau sertifikasi akses tidak dilakukan, tidak ada schedule access review, tidak ada user access recertification. Pada poin D, yaitu password dan authentication control lemah. Password polisi tidak sesuai standar keamanan. Multifactor authentication (MFA) tidak diimplementasikan. Secara akun masih ada. Pada poin E, monitoring dan detection of unauthorized access tidak ada. Tidak ada real-time access monitoring. Tidak ada audit log dimonitor secara aktif. Tidak ada role-based activity profiling. Pada poin F, log of access control documentation. Tidak ada RBAC matrix atau access control list documentation. Tidak ada data ownership dan stewardship responsibility dokumen. Yang ketiga, ada integrasi antar unit tidak berjalan efektif atau data silos. Meskipun SIM-RS harapan sehat secara teknologis adalah single system, data di berbagai unit tidak terintegrasi secara efektif. Terdapat data silos antara modul RME, bilik farmasi, laboratorium, dan unit klinis lainnya. Data duplikasi, inkonsistensi, dan alur dana yang tidak efisien menyebabkan sistem tidak dapat mendukung decision making yang terintegrasi dan laporan mutu yang akurat. Yang ketiga, ada integrasi antar unit tidak berjalan efektif atau data silos. Meskipun SIM-RS harapan sehat secara teknologis adalah single system, data di berbagai unit tidak terintegrasi secara efektif. Terdapat data silos antara modul RME, bilik farmasi, laboratorium, dan unit klinis lainnya. Data duplikasi, inkonsistensi, dan alur dana yang tidak efisien menyebabkan sistem tidak dapat mendukung decision making yang terintegrasi dan laporan mutu yang akurat. Detail temuan yang ketiga pada poin A ada duplikasi data antar modul, data identitas pasien diduplikasi di multiple modul, data klinis diduplikasi antara RME versus modul gizi, data lab diduplikasi antara list atau laboratory information system versus RME. Dan pada poin B data silos dan non-integration antar unit. RME dan billing system tidak benar-benar terintegrasi. Proses farmasi tidak terintegrasi real time dengan RME. Referral berasal unit tidak terintegrasi. Discharge summary tidak auto-integrate ke primary care atau unit care setting. Pada poin C ada master data management tidak terstruktur. Tidak ada single source of truth untuk master data. Tidak ada master patient index. Tidak ada master data governance commit. Pada poin D ada reconciliation dan konsistensi cek tidak ada. Tidak ada schedule reconciliation antara modul, tidak ada data quality monitoring, tidak ada manual reconciliation proses sebagai compensating control. Pada poin E ada alur data atau data flow tidak efisien.
Batch data tidak sync, bukan real time, manual data expert dan re-import masih banyak dilakukan. Tidak ada API atau integrated middleware. Pada poin F ada data silos impact pada reporting dan decision making. Laporan mutu atau INN indikator internasional tidak akurat karena data silos. Dashboard eksekutif tidak real time. Clinical decision support atau CDSL tidak efektif karena incomplete data. Research and quality improvement project hampered by data silos. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu rekomendasi berbasis Starkes dan Permenkes. 1. Penguatan RME dan mutu data, yaitu ada wajib memastikan RME akurat, lengkap, terdokumentasi dan dapat diaudit dengan penerapan mandatory validasi format audit trial lengkap of new value user waktu dan program audit RME berkala sesuai Permenkes 24 tahun 2022 dan KMK 1423 tahun 2022. Selanjutnya ada bentuk tim mutu data atau informasi sesuai Starkes, MIRM atau MIK yang mengelola tata kelola data, indikator kode data, kelengkapan, duplikasi, konsistensi, serta pelaporan tepat waktu untuk pelayanan manajemen dan desain. Yang kedua, pengendalian hak akses dan keamanan informasi. Ada susun dan terapkan kebijakan user access management berbasis RBAC, prinsip less privilege, pemisahan, kewenangan, SOP, onboarding, offboarding user, serta review hak akses berkala selaras Permenkes 82 tahun 2013 dan standar MRMIK 2.1 tentang keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Selanjutnya ada perkuatan kontrol teknis, kebijakan password yang kuat, penghapusan shared akun, penerapan autentikasi berlapis, misalnya 2FA pada akun sensitif, serta monitoring dan penelusuran log akses sebagai bukti pemenuhan keamanan RME di Permenkes 24 tahun 2022 dan tuntutan audit akreditasi terbaru. Yang ketiga ada integrasi SIMRS dan tata kelola data terpadu. Rencana arsitektur integrasi SIMRS yang memastikan data klinis dan non-klinis terintegrasi, RME, farmasi, lab, radiologi, billing, mendukung kewajiban pelaporan nasional, SIRS, satu data kesehatan dan kebutuhan manajemen sebagaimana diatur Permenkes 18 tahun 2022 dan regulasi SIMRS. Terapan master data manajemen MPI, master diagnosis atau prosedur, master obat, dan tata kelola informasi terpadu sebagaimana ditekankan dalam pedoman unit SIMRS Starkes 2024 sehingga data tidak lagi terpecah dalam silo dan mampu mendukung asuhan pasien, pendidikan, dan riset secara konsisten. Kesimpulan, audit SIMRS harapan sehat mengidentifikasi 3 temuan signifikan yang memerlukan perhatian mendesak. 1. Manajemen keamanan data dan kontrol akses yang lemah, resiko tinggi kebocoran dan data pasien. Yang kedua, proses backup dan disaster recovery yang tidak optimal, resiko kehilangan data dan downtime. Yang ketiga, integrasi data antar modul yang tidak sempurna, inkonsistensi data dan efisiensi operasional menurun. Melalui implementasi rekomendasi yang disusun secara sistematis dan terstruktur, RS Harapan Sehat dapat 1. Meningkatkan keamanan dan data pasien, 2. Memastikan kualitas integrasi dan RME, ketiga, mengoptimalkan integrasi sistem, keempat, memenuhi standar regulasi, yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.